Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Rahmawati dan di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Coba bayangin deh, setiap hari kita melakukan transaksi jual beli baik itu di toko, online shop, atau bahkan di kantin sekolah. Tapi pernah nggak kalian berpikir bagaimana semua transaksi itu dicatat supaya perusahaan tahu apakah mereka untung ataupun rugi? Nah, disinilah peran penting akuntansi khususnya dalam pencatatan transaksi penjualan. Di video kali ini kita akan membahas mulai dari jenis-jenis penjualan, cara catatannya, sampai sistem pencatatan persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu untuk memahami jenis transaksi penjualan, yang kedua yaitu untuk mencatat penjualan tunai dan kredit, yang ketiga yaitu untuk mencatat retur dan potongan penjualan, dan yang terakhir adalah untuk membedakan metode periodik dan juga metode perpetual. Selanjutnya, kita bahas pengertian penjualan. Penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Transaksi ini terjadi ketika perusahaan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara langsung maupun dibayar kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan penjualan harus dilakukan secara tepat karena akan memengaruhi laporan keuangan. Berikutnya adalah jenis-jenis penjualan, yaitu penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Penjualan tunai adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan langsung saat itu juga. Dalam pencatatannya, kas dicatat di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Sedangkan penjualan kredit adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan di kemudian hari. Dalam hal ini, piutang usaha dicatat di debit dan penjualan di kredit. Selanjutnya, kita bahas retur penjualan dan potongan penjualan. Retur penjualan adalah kondisi di mana pelanggan mengembalikan barang yang sudah dibeli, biasanya karena barang rusak atau tidak sesuai. Jurnalnya adalah retur penjualan di debit dan kas atau piutang di kredit. Sedangkan potongan penjualan adalah diskon yang diberikan jika pelanggan membayar lebih cepat. Misalnya syarat 2/10 N/30. Jurnalnya melibatkan kas, potongan penjualan, dan piutang usaha. Kemudian kita masuk ke sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Pada sistem periodik, pencatatan persediaan tidak dilakukan setiap transaksi, artinya perusahaan tidak langsung mencatat perubahan persediaan saat penjualan terjadi. Harga pokok penjualan atau HPP baru dihitung di akhir periode. Jadi saat terjadi penjualan, yang dicatat hanya kas atau piutang usaha dan penjualan saja. Ciri-ciri sistem periodik adalah persediaan tidak dicatat secara langsung, HPP dihitung di akhir periode, dan tidak ada jurnal HPP saat transaksi penjualan. Sedangkan pada sistem perpetual, pencatatan dilakukan secara terus-menerus atau real time. Setiap terjadi penjualan, perusahaan langsung mencatat penjualan sekaligus harga penjualan. Selain itu, akun persediaan juga langsung berkurang. Ciri-ciri sistem perpetual adalah setiap transaksi langsung mempengaruhi persediaan, ada pencatatan HPP saat penjualan, dan informasi persediaan selalu up to date. Nah, jurnalnya pada saat penjualan adalah kas atau piutang usaha di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Dan saat HPP, jurnalnya HPP di debit dan persediaan di sisi kredit. Jika dibandingkan, sistem periodik lebih sederhana tetapi tingkat ketelitiannya lebih rendah, sedangkan sistem perpetual lebih rinci dan lebih akurat. Nah, jika dilihat dari sisi pencatatan persediaan, sistem periodik itu tidak langsung dicatat, sedangkan kalau sistem perpetual itu langsung dicatat pada saat itu juga. Terus dari segi HPP juga, sistem periodik itu dicatat di akhir periode, sedangkan sistem perpetual itu langsung dicatat pada saat transaksi berlangsung. Sebagai contoh, jika sebuah toko menjual barang seharga Rp2.000.000 dengan harga pokok Rp1.200.000, maka pada sistem perpetual akan dicatat penjualan dan HPP. Dan cara pencatatannya yaitu piutang atau kas sebesar Rp2 juta di sisi debit pada penjualan Rp2 juta di sisi kredit. Selanjutnya, HPP sebesar Rp1.200.000 di sisi debit pada persediaan sebesar Rp1.200.000 di sisi kredit. Sedangkan pada sistem periodik hanya penjualannya saja yang dicatat dan HPP dihitung di akhir periode. Cara pencatatannya yaitu piutang atau kas sebesar Rp2 juta di sisi debit pada penjualan sebesar Rp2 juta di sisi kredit. HPP-nya dihitung pada akhir periode penjualan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi penjualan sangat penting dalam kegiatan perusahaan dagang karena berpengaruh pada laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Akhir kata, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.